warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah Ibu, langsung ke materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan mengenai pertidaksamaan irasional. Sebelumnya Ananda sudah Ibu jelaskan mengenai bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Untuk hari ini kita masuk ke bentuk yang keempat atau yang terakhir. Bentuk akar dari fx lebih dari sama dengan atau lebih dari gx ya. Nah, Ibu langsung saja masuk ke contoh. Contohnya adalah akar dari 2x kurang 1 lebih dari sama dengan x kurang 2 ya. Nah, kalau untuk bentuk yang ketiga kemarin, kita pakai tandanya kurang dari. Nah, kalau dia kurang dari, itu bisa dipastikan yang sebelah kanannya itu cuman bilangan yang bernilai positif. Misalnya ada satu bilangan positif, dia berkemungkinan kurang dari bilangan yang positif juga. Dia tidak mungkin bilangan positif itu lebih kurang dari bilangan yang negatif. Nah, sementara kalau bentuknya seperti ini, kita pastikan bahwa yang sebelah kiri ini adalah nilainya positif. Jadi kalau ada bilangan positif, dia bisa lebih besar dari bilangan yang sebelah kanannya ini. Punya dua kemungkinan. Ini bisa positif, ini bisa juga negatif. Gimana sih maksudnya? Misalnya ya, Ibu ambil saja bilangan yang positifnya itu adalah 5. Jadi 5 itu bisa lebih besar dari 2. 2 kan bilangan positif. Dan 5 itu juga bisa besar dari negatif 2. Negatif 2 kan bilangan negatif. Makanya punya dua kemungkinan untuk yang sebelah kanannya. Ada kemungkinan dia bisa positif dan bisa negatif. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus mengerjakannya dengan dua kemungkinan tersebut. Yang pertama kita buat dulu untuk yang kemungkinan positif ya. Yang kemungkinan positif terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, berarti kalau dia positif berarti x kurang 2 ini lebih dari 0. Jadi x kurang 2 lebih dari, karena di sini ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, kalau tanda soalnya lebih dari sama dengan, maka syarat positifnya juga lebih dari sama dengan. Tapi kalau kemudian syarat negatifnya kurang dari sama dengan. Tapi kalau seandainya di sini lebih saja tanpa ada tanda sama dengan, maka syarat untuk bilangan x kurang 2-nya cukup lebih saja atau kurang saja ya. Nah, ini berarti x lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang B, kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti akar dari 2x kurang 1 dikuadratkan lebih sama dengan x kurang 2 dikuadratkan. Ingat, ini kalau diakarkan berarti hilang akarnya, dikuadratkan akarnya hilang. Lebih dari sama dengan x kurang 2 dikali dengan x kurang 2. Ini berarti 2x kurang 1 lebih dari sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 4. Ingat ya, kalikan satu-satu, hasilnya segini. Baru kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semuanya. Berarti nanti ada 2x kurang 1 dikurang dengan x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang dengan 4 lebih dari sama dengan 0. Kita jumlahkan yang sama variabelnya dijumlahkan. Kemudian yang tidak ada variabelnya bisa dijumlahkan, berarti kita tulis dulu yang negatif x kuadrat, 2x ditambah dengan 4x jadi 6x. Kemudian negatif 1 dikurang dengan 4, negatif 5 lebih dari sama dengan 0. Lanjutnya ke sini. Selanjutnya, ini karena di sini negatif, bilangan x kuadratnya, yang x kuadratnya itu merupakan negatif, kita kali semuanya dengan negatif 1, biar dia dapat positif, dapatlah jadinya x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 5 lebih dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan, difaktorkan dapat nanti dia ini x,
Kalau dia dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya negatif 6, berarti itu negatif 5 dengan negatif 1. Ini bisa dicari. Nah, baru kita dapat X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah syarat akar. Ingat ya, ini selalu ada syarat akarnya. Berarti bilangan yang di bawah akar, fungsi yang di bawah akar, maksud Ibu 2x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ingat, syarat akar itu adalah bilangan yang di bawah tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 2x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai-nilai X-nya. Yang pertama ini ya. Yang pertama tadi X lebih dari sama dengan 2. Kemudian ini. Dan yang terakhir yang ini. Nah, baru kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Nah, lihat di sini 2, 5, 1,5. Jadi yang paling kecil dulu. Yang paling kecil berarti setengah. Itu adalah di garis yang ketiga. Berarti ini 1/2 dengan bulat penuh. Kemudian yang ini 5 dengan 1. Berarti kan ini 1. Geser sedikit dari setengah ke kanan sedikit. Ini 5 dengan tanda bulat penuh. Kemudian yang 2, ini 2 di antara 1 dengan 2, 5. Berarti 2 di sini bulat penuh juga. Sekarang lihat, X lebih dari sama dengan 2, berarti dia ke kanan. Ini ke kanan. Kemudian lagi, nah ini dia 5 dengan 1, itu silahkan Ananda cari, nanti dapatnya di sini, nanti dia yang ini positif, ini negatif, ini positif, karena pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya, oh ya sorry maaf, tadi, ini kan tadi dikali dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya berbalik. Ya, berbalik. Ya, atau ini yang benernya X kuadrat dikurang 6X tambah 5 kurang dari sama dengan 0. Ya, nah karena tandanya itu berarti ini juga X kurang 5, X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, perhatikan, ini nanti ketika Ananda mengecek daerah positif dan negatifnya, yang Ananda lihat itu yang di akhir ya, bukan yang di awal. Kalau di awal emang dia lebih dari sama dengan, tapi kita harus melihat yang di akhir. Dia berarti kurang dari sama dengan 0, berarti dia daerah negatif. Daerah yang negatif. Nah, terus yang 2 lebih dari sama dengan 2, itu berarti daerah yang ke arah kanan ya. Nah, sekarang sudah bisa Anda lihat di sini, kalau ngambilnya ini cek, coba dilihat, ini kan ke kanan, ini juga ke kanan. Nah, ini ada yang satu ke kanan. Nah, kalau dia ke kanan di ketiga garis ini, ambil yang paling kanan semua. Yang paling kanan berarti ini minus setengah, 1, 2. Berarti yang paling kanan itu adalah 2. Berarti bisa kita tarik dari 2-nya. Nah, terus Anda lihat lagi, di sini dibatasi dengan 5. Kalau dia seperti ini, berarti batasnya 5 semuanya. Tarik lagi. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya antara 2 dengan 5. Atau kalau itu kita tulis dulu, dia berarti X-nya itu antara 2 dengan 5, bulat penuh semua. 5 ya. Nah, selanjutnya ini kan baru yang positif.
Selanjutnya kita cek lagi untuk yang negatif. Berarti ini yang keduanya adalah yang negatif. Ya maksudnya negatif itu yang X kurang 2-nya negatif. Berarti kalau dia negatif, yang A-nya X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti X kurang dari sama dengan 2. Nah, yang B-nya kan kalau di sini mencari dia menggunakan kuadrat kan kedua ruas. Nah, ini karena yang di sebelah kanannya itu negatif, maka nih ya maksud Ibu dia fx akar fx berarti lebih dari sama dengan gx, di mana gx-nya ini adalah bilangan negatif. Berarti untuk ini semua nilai x itu akan memenuhi atau benar pernyataan ini ya. Kalau di sebelah kanannya negatif, berarti semua bilang x, misalnya x-nya dimasukkan berapapun, itu dia akan lebih besar daripada bilangan negatif di sebelah kanannya. Jadi ini nanti x-nya itu semua bilangan x, berarti pernyataannya adalah x-nya itu sama dengan atau x-nya itu elemen bilangan real ya. X elemen bilangan berarti x semua x itu bisa memenuhi nilainya. Nah, kemudian yang C, kita tetap menggunakan syarat akar. Ingat tadi syarat akarnya, di sini kita tahu tadi 2x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Kita udah dapat dia x lebih dari sama dengan setengah. Nah, dari sini kita sudah dapat sebenarnya kita dapat 3, tapi kita gunakan saja yang 2 ini. Nih, sama ini, barulah kita buat garis bilangannya. Buat garis bilangannya. Berarti ini yang setengah bulat penuh, yang ini 2 bulat penuh juga. Nah, yang 1 2-nya kurang dari, berarti dia ke arah kiri. Ke arah kiri. Terus yang satu lagi lebih dari sama dengan setengah, berarti dia ke arah kanan. Nah, kita cari irisannya. Irisannya berarti nanti kita dapatnya irisannya ini. Ini adalah irisannya. Berarti kita dapat nanti ini antara x-nya itu kita dapat x-nya antara min setengah dengan 2, atau x lebih dari setengah, x kurang dari lebih dari sama dengan setengah, x kurang dari sama dengan 2. Nah, setelah dapat seperti ini caranya kita kan sudah dapat yang persamaan ini ditandai dengan yang hijau sama persamaan yang ini. Nah, dari persamaan bukan persamaan ini, himpunan penyelesaian dari yang positif dan himpunan penyelesaian dari yang negatif. Untuk mencari hasilnya, himpunan penyelesaian keseluruhannya kita gabungkan. Jadi kita gabungkan. Jadi HP-nya itu anggap saja ini Ibu misalkan dengan persamaan 1. Ini persamaan 2 ya. Nah, jadi HP itu adalah gabungan dari persamaan 1 dan persamaan dari himpunan penyelesaian yang pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, cara menuliskannya, Anda cukup menulisnya seperti ini. Jadi HP X di mana kita gabungkan. Nah, kalau Anda lihat di sini digabungkan, ini adalah 2X antara X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini X lebih dari sama dengan min setengah, ini X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kan sama-sama 2. Kalau digabungkan, ya udah kita tinggal tulisnya
nanti setengah X. Nah ya, berarti kita gabungkan dua ini kan karena sama-sama ada duanya di sini, berarti digabungkan dari yang kecil setengah, berarti nanti terus X-nya di antara setengah dan 5 ya. Makanya gabungannya seperti ini. Atau kalau seandainya Ananda ketemu soal ternyata di sini ini berbeda, Ananda cukup menuliskan kata atau saja. Jadi misalnya yang kita mulai dari yang kecil ya, setengah X lebih dari sama dengan setengah, X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 5. Buatnya seperti itu. Kalau seandainya Ananda kesulitan untuk menggabungkan keduanya, Ananda boleh tulis pakai atau saja. Tapi kalau seandainya sudah paham cara menggabungkannya, Ananda buatnya seperti ini. Karena ini ada sama-sama 2. Jadi karena duanya ketemu, duanya hilang aja langsung jadi setengah dengan antara setengah dengan 5 gitu ya. Nah baiklah, demikian penjelasan Ibu untuk materi pertidaksamaan irasional. Jadi ini untuk bentuk yang terakhir, berarti untuk materi pertidaksamaan rasional dan irasional itu sampai di sini. Tolong Ananda pelajarin untuk nanti selanjutnya video-video pembahasan mengenai soal-soal yang sudah Ananda kerjakan atau latihan yang Anda kerjakan mengenai materi pertidaksamaan rasional dan irasional akan Ibu upload. Ibu perkirakan minggu depan Ananda akan melakukan ulangan, dan untuk yang belum ulangan yang materi pertama itu nanti akan langsung dilakukan di materi kedua ini. Jadi dia langsung materi pertama dan materi kedua ulangan minggu depan. Sementara yang sudah melakukan ulangan cukup mengerjakan untuk materi pertidaksamaan irasional. Ingat lagi bahwa materi yang sebelumnya itu adalah pertidaksamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, demikian untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk Ananda yang masih setia untuk menyaksikan video ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.